Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazafah Nuril Ilmiah dari kelas 4C dengan NIM akhir 083. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan uji T independen dan uji T berpasangan. Ini yang pertama, diperoleh data banyaknya istilah IPA yang dapat dihafal kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen di sini yaitu kelompok eksperimen ketika menghafal diiringi dengan musik klasik, sedangkan kelompok kontrol tidak. Maka diperoleh H0 tidak ada perbedaan rata-rata banyaknya istilah IPA yang mampu dihafal kelompok dengan diiringi musik klasik ataupun tidak. Kemudian H1 yaitu ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang mampu dihafal kelompok dengan diiringi musik klasik atau tidak. Dengan taraf kepercayaan sama dengan 95%, artinya taraf signifikannya atau alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Nah, untuk menguji T independen, kita menguji homogenitasnya dulu. Sebelum melakukan uji homogenitas, kita tentukan dulu mana variabel yang pertama dan variabel yang kedua. Variabel pertama merupakan variabel yang terbesar, sedangkan variabel kedua merupakan variabel yang terkecil. Untuk menentukannya, kita menggunakan cara sama dengan part S ini pun sama part S. Nah, dari hasil ini dapat diketahui yang terbesar merupakan 3,05. Ini merupakan variabel 1, sedangkan yang kelas kontrol merupakan variabel 2. Setelah menentukan variabel, kita dapat melakukan uji homogenitas dengan cara pertama klik data. Data analisis. Untuk uji homogenitas kita cari yang ini, F-test to sample for variance. Kita klik OK. Variabel 1 ini kita dapat masukkan yang pertama. Kita dapat memasukkan datanya. Maaf. Sebentar, saya ulangi. Gini, untuk variabel yang kedua pun begitu. Sebentar, saya ulangi. Nah, jangan lupa klik label, output rank-nya kita taruh sini, kita OK. Maka akan keluar tabel seperti ini. Untuk menentukan apakah data tersebut homogen atau tidak, kita dapat melihat F ini. Dan F tabelnya. Di sini F ini apakah lebih kecil ataukah lebih besar daripada F tabel? Di sini diperoleh F lebih kecil daripada F tabel. Maka jika F lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. H0 diterima. Kita juga bisa melihat dari p-value-nya. Yang ini. P-value apakah lebih besar atau lebih kecil daripada
taraf signifikannya yang 0,05, terbukti bahwa p-value lebih besar sama dengan ini daripada taraf signifikan atau alfa. Dapat diketahui dari p-value ini juga dapat disimpulkan, maka H0 diterima. Karena H0 diterima, artinya data tersebut homogen. Setelah menentukan uji homogenitas, kita dapat menentukan uji T independen. Caranya sama. Pertama, klik data analisis. Untuk menentukan uji T independen, kita cari yang t-test to sample assuming equal variance. Kita oke. Kita masukkan lagi variabel yang pertama. Mohon maaf. Variabel yang pertama. Dan variabel yang kedua juga kita masukkan. Jangan lupa labelnya kita klik dan output ring. Output ring ini kita taruh di sini. Lalu kita klik OK. Maka akan keluar tabel seperti ini. Nah, kita dapat melihat t-stat ini. T-stat ini sama dengan t-hitung ya. Dan t-tabel ini, t-tabel yang paling bawah. Kita lihat apakah t-hitung ini ada di antara min t-tabel dan t-tabel, ataukah malah lebih kecil dari min t-tabel dan lebih besar dari t-tabel. Nah, karena t-hitungnya 1,656204158 dan t-tabelnya 2,0484407142, maka T ini berada di antara min t-tabel dan t-tabel. Jadi t-hitung berada di antara min t-tabel dan t-tabel. Ini maka karena t-hitung ini di antara min t-tabel dan t-tabel, maka H0 diterima. Itupun ketika kita menggunakan rumus p-value. P-value-nya yang ini ya. P-value ini 0,1088465548. Apakah lebih besar ataukah lebih kecil daripada taraf signifikan atau alfanya, yaitu 0,05? Nah, karena 0,108 maka lebih besar daripada taraf signifikan. Maka p-value lebih besar daripada alfa. Maka dapat dilihat jika P lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Jadi untuk hasil dengan menggunakan t-hitung dan p-value sama ya, H0 diterima. Karena itu kesimpulannya dapat kita ambil, karena H0 diterima, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata istilah IPA yang mampu dihafal kelompok dengan diiringi musik klasik ataupun tidak. Nah, dapat diperoleh kesimpulan seperti ini. Begitu ya caranya. Untuk data yang kedua,
Data yang kedua diperoleh data hasil pretest guru sebelum melakukan pelatihan dan post-test sesudah melakukan pelatihan. Dengan parameter yang diuji adalah rata-ratanya. Maka diperoleh H0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, dan H1 ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah melakukan pelatihan. Dengan taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan atau alfanya 5% atau 0,05. Nah, untuk uji T berpasangan, kita tidak usah menentukan variabel 1 atau variabel 2-nya. Jadi kita bebas memilih. Kita langsung, dan juga ketika melakukan uji T berpasangan, kita tidak usah menentukan uji homogenitasnya dulu. Jadi langsung uji T berpasangan. Menentukannya sama data analisis. Untuk uji T berpasangan kita pilih yang t-test paired to sample for means. Kita oke. Dengan variabel 1 ya. Dengan variabel 1 yang ini kita ambil yang pretest. Dan variabel 2 kita ambil yang post-test. Jangan lupa label kita centang, dan output rank-nya ini kita dapat memilih di sini. Oke. Lalu akan diperoleh tabel seperti ini. Sebentar. Nah, untuk menentukan uji T berpasangan, kita lihat T-stat-nya. Dan T-tabel. Nah, apakah T-hitung atau T-stat ini berada di antara min T-tabel dan T-tabel, ataukah malah lebih kecil daripada min T-tabel, ataukah malah lebih besar dari T-tabel? Karena T-hitungnya di sini min 5,41341739 dan T-tabelnya 2,1098155578, maka dapat diperoleh T-hitung itu lebih kecil daripada min T-tabel. Maka dapat kita lihat ini, jika T-hitung lebih kecil daripada min T-tabel, maka tolak H0 alias terima H2. Maka terima H1, mohon maaf. Maka H1 diterima. Kita lihat menggunakan p-value. P-value yang ini. Nah, di sini p-value-nya sama dengan ini ya. P-value sama dengan P-value sama dengan 0,000465789520621538. Apakah lebih kecil ataukah lebih besar daripada taraf signifikan atau alfanya, yaitu 0,05. Nah, dapat diketahui kan, p-value di sini lebih kecil daripada alfa. Sebentar. Alfa sama dengan 0,05 ya. Nah, apabila p-value lebih kecil daripada taraf signifikan atau alfanya, maka kita lihat, maka tolak H0 terima H1. Jadi, maka H1 diterima. Begini. Jadi, untuk menentukannya, menggunakan T-hitung dan P-value hasilnya sama ya. Jadi, dapat disimpulkan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu
Karena H1 diterima, maka kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Gini. Cukup ya, begitu cara menentukan UJT independen dan UJT berpasangan. Di sini saya masih sama-sama belajar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.